A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di kajian akhir pekan yang sudah lama kita tidak online. Tadi seperti disampaikan sama Bu Ati, karena banyak hal gitu ya di Ramadan ini kita mobilisasi makin sibuk kayaknya ya di bukber dan seterusnya. Maka supaya kita tetap bisa menangkap esensi, kita tidak melakukan secara offline tapi juga secara online yang mudah-mudahan kita bisa menyimak di rumah jauh lebih santai, rileks gitu. Dan di pertemuan perdana kita akan ada 4 pertemuan ya, insya Allah hari ini, besok, minggu depan, dan minggu depannya lagi. Dan kita akan banyak belajar juga dari guru kita, Pak Wayan Mustika. Kita tepuk tangan dulu dong buat Pak Wayan. Pak Wayan Suksme sudah hadir untuk menemani membersamai kita di siang hari ini di kajian akhir pekan ini. Yang alhamdulillah kajian akhir pekan ini terlahir sejak pandemi, Pak Wayan. Jadi sejak pandemi, kenapa akhir pekan? Jadi tiap akhir pekan kita zooman untuk ngaji. Udah berapa ratus episode kali ya, kita udah banyak sekali gitu. Dan eh, silaturahimnya makin terjaga, dan alhamdulillah siang menuju sore hari ini kita ngabuburit bareng di online gitu. Baik, pertemuan perdana ini kita akan bicara dalam konteks yang namanya melukat jiwa dengan berpuasa atau puasa untuk melakukan melukat jiwa gitu. Nah, mungkin saya introduction sedikit dulu ya Ibu dan Bapak sebelum nanti masuk ke Pawayan. Jadi kita udah bahas panjang lebar tentang puasa, kita udah bahas panjang lebar tentang Ramadan gitu. Tetapi ada satu hal yang saya rasa perlu dielaborasi ulang-ulang, bahwa setidaknya Ramadan dan puasa ini tidak hanya dilakukan hanya dalam bentuk fisik gitu. Dan nanti di episode-episode yang akan datang kita juga akan lebih menelaah tentang diri, di mana nanti kita akan bahas tentang pancamaya kosa gitu ya. Lapisan paling luar disebut anamaya kosya yang disebut physical. Tetapi ternyata kalau kita bicara hanya puasa Ramadan hanya dalam bentuk fisik, Nabi Muhammad pun selalu mengulang-ulang bahwa banyak dari umatku yang berpuasa cuman dapat haus dan lapar. Sehingga haus dan lapar itu sebetulnya hanya tools gitu. Tidak makan dan tidak minum itu sebetulnya bukan tujuan. Tetapi justru itu adalah alat. Karena kita akan masuk kalau nanti bahasanya menuju langit gitu, kembali kepada fitrah. Langit itu adalah batiniah kita, fitrah kita. Sesuatu yang di bumi ini perlu agak dilepas-lepasin dulu gitu. Maka yang memberatkan fitrah kita itu sebetulnya adalah tubuh fisik. Jadi yang berkaitan dengan tubuh fisik, yang urusannya makan, minum gitu ya, yang kaitannya dengan biological reproduksi gitu, itu volumenya dikecilkan supaya dalam tanda petik kita mengurangi volume bumi. Makanya nanti di Idul Fitri, kalimat yang nanti akan ada berkaitan dengan Isa gitu, di mana hari raya itu adalah hari di mana diturunkannya hidangan dari langit. Nah, hidangan dari langit itu bisa turun saat aktivitas fisiknya tidak terlalu diberikan asupan. Nah, maka tubuh fisik kita hari ini tidak makan, tidak minum, itu adalah jalan supaya volume atau kadar kapasitas fisikalnya, anamaya kosyanya itu agak turun gitu. Nah, yang ingin saya highlight untuk pertemuan perdana opening ini, mungkin saya mau pakai satu ayat Al-Quran yang nanti kita akan elaborasi karena ada kaitannya dengan melukat gitu ya Ibu dan Bapak. Ini sangat menarik dan mari kita telaah agak lebih dalam gitu. Jadi Al-Baqarah 183 saya rasa ini udah familiar sekali ya, tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Ini mau berbicara justru langsung kepada konteks bukan pada anamaya kosya tetapi pada manomaya kosya kita gitu. Atau konteksnya yang namanya jiwa. Makanya kalau ini diartikan agak lebih dalam, sebenarnya kalimatnya begini. Wahai jiwa yang terpanggil. Karena ibu dan bapak, banyak orang melakukan ibadah bukan panggilan jiwa, tapi ketertekanan jiwa justru. Mungkin sholatnya karena takut dosa, takut banyak apa ya, kelalaian yang akhirnya takut masuk neraka gitu misalnya. Mungkin puasanya karena memang gak enak sama tetangga gitu, gak enak sama siapapun, atau mungkin karena tradisi sehingga dilakukan bukan karena sepenuh jiwa, tapi dilakukan karena tekanan jiwa gitu. Nah,
Bagi orang-orang di level syariat misalkan, di level basic gitu misalkan, puasa, sholat dan seterusnya itu adalah kewajiban. Tapi saya rasa kita udah nggak di level itu gitu ya harapannya. Saat kita udah masuk ke level kesadaran, puasa dan sholat itu justru fitrah gitu. Justru bukan aku wajib tapi panggilan gitu. Sehingga ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai orang Islam gitu misalnya, tetapi karena itu adalah panggilan jiwa gitu. Jadi makanya, hai jiwa-jiwa yang terpanggil, kutiba itu sudah waktunya untuk kamu menetapkan puasa gitu. Artinya kembali ke fitrah, coba agak direm deh yang bukan fitrahmu gitu. Agak di stop deh yang bukan fitrahmu. Kenapa? Karena fitrah itu nanti kita akan pahami percikan yang dititipkan yang bentuknya ruh, percikan yang dititipkan dalam bentuknya kalau nanti pakai bahasa adalah aku dua, supaya itu bisa jauh lebih aktif gitu. Atau mungkin nanti itu bisa masuk ke Ananda Maya Kosya kita gitu. Nanti kita akan bahas lebih detail gitu ya. Tetapi poin yang jauh lebih penting tentang konteks berpuasa ini kata kuncinya adalah agar kamu bertakwa. Takwa itu pure consciousness yang sadar gitu. Anyway, kalau orang udah sadar itu nggak perlu lagi aturan-aturan sih sebenarnya. Karena udah pasti selaras dengan aturan gitu. Udah pasti seirama dengan hukum semesta gitu. Nah, oleh karena itu saya rasa ini bukan hanya sebagai ritual tetapi sebagai tirakat di mana bagaimana kita masuk kepada level kesadaran yang lebih dalam. Nah, yang ingin saya highlight nanti sebelum Pak Wayan akan lebih mendetailkan ya gitu karena kita akan bicara tentang melukat, melukat itu nanti pembersihan gitu. Dan nanti mungkin yang akan saya garis bawahi, kita membersihkan voltase-voltase atau volume-volume bumi kita, tubuh fisik kita supaya tidak terlalu dominan. Karena saat biological self kita dominan, di mana biological self itu sebetulnya kan juga ada kaitannya dengan hayawannya kita gitu, kehewanan kita, survival mode-nya kita. Saat makan minum itu selalu diisi terus gitu. Ya itu jangan-jangan kita makan itu bukan untuk survive tetapi jadi habits gitu. Jadi pilihannya kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup gitu. Itu ya, itu menarik tuh nanti. Nah, yang ingin digarisbawahi adalah yang di 185-nya justru. Ya, saya baca terjemahannya kira-kira begini. Bulan Ramadan, kita udah bahas ulang ya bahwa syahr ini bulan ini sebetulnya bukan hanya dalam konteks satuan waktu gitu. Jadi dalam ranah umum, bulan Ramadan, berramadan itu 30 hari. Tapi dalam ranah esensial, Ramadan itu ya seumur hidup. Jadi tidak dibatasi oleh 30 hari sebetulnya. Cuman festivalnya, perayaannya, upacaranya emang 30 hari. Tapi saya rasa kita udah paham bahwa Ramadan yang disebut syahr itu sebetulnya bagaimana kita menggapai yang namanya cahayanya gitu. Makanya nanti diesensikan dengan bulan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Jadi nanti di dalam Ramadan diturunkan Quran. Kenapa? Karena Quran yang sejati itu ada pada kesadaran tertinggi. Jadi yang menutupi Quran di dalam diri kita itu perlu diramadankan gitu. Yang menutupi petunjuk di dalam diri kita itu perlu dibakar karena Ramadan itu panas, membakar. Jadi kalau mau nanti agak lebih dalam, katakanlah orang yang bisa mengakses petunjuk ilahi yang ada di dalam dirinya minimal memiliki kapasitas nafsul mutmainah atau jiwa yang tenang. Nah, saat jiwanya nggak tenang, itu pasti banyak tercover oleh konteks-konteks virus-virus kebencian, kedengkian, amarah, gitu ya, dan seterusnya. Maka kalau bisa itu di dalam tanda petik dibakar gitu. Jadi kalau di level umum menahan makan minum, tapi di level kesadaran menahan diri. Nafsnya yang dalam tanda petik dikontrol sih sebetulnya. Nah, saat kita mulai bisa tenang, artinya tidak dikontrol oleh ego tapi kita yang mengontrol ego, tidak dikontrol oleh pikiran tapi kita yang mengontrol pikiran, jiwa kita jauh lebih mutmainah. Nah, konektivitas mutmainah kepada ruh kesadaran tertinggi itu baru bisa terbuka gerbangnya
Sehingga nanti pelan-pelan kita akan mendapatkan petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk, dan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Kalau pakai bahasa sekarang, saat jiwa kita tenang, intuisi hadir, tidak ada keraguan pada intuisi, itulah yang perlu kita akses untuk menentukan keputusan gitu. Nah, jadi kata kuncinya adalah karena itu barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah berpuasa. Jadi di sini ada kata-kata bahwa kalau kamu sudah melihat tanda-tanda yang kamu perlu untuk hadirkan gitu. Contoh, kita di-drive oleh sebuah kebiasaan sehingga kita menjadi robotik. Artinya kalau kita udah mulai nyadar bahwa kayaknya kebiasaan buruk aku ini yang kayaknya ngebuat hidup gak asik deh. Kayaknya kebiasaan buruk ini yang membuat hidup aku gak nyaman deh. Muncullah hilal. Oke, saya harus berubah nih gitu. Kayaknya aku harus mulai berubah gak pelit, aku harus berubah tidak terlalu marah-marah, aku berubah gak terlalu banyak komplain. Dan itu terjadi pada diri kita beragam menu-menunya gitu. Makanya kalau udah mulai ketemu hilalnya, apa yang perlu dirubah, ayo dong lakukan perubahan itu gitu. Nah sehingga bulan Ramadan ini yang 30 hari sebetulnya adalah bagaimana si titik-titik noda-noda yang menutupi kefitrahan kita, petunjuk sejati kita, yang kita lakukan sudah tanpa kesadaran karena sudah otomatis respon yang disebut robotik. Istilah kata ibu dan bapak kalau mau pakai bahasa gampang, sementara dari mobil matic kita kembali ke manual dulu deh gitu. Karena saat matic, segala bentuk apapun yang dilakukan itu rata-rata auto gitu. Nggak melalui logiknya dulu, nggak melalui kesadarannya dulu, diputuskan secara langsung gitu. Nah artinya dalam perspektif ini yang nanti Pak Wayan sebentar lagi akan mendalami gitu ya tentang konteks melukat, membersihkan, melepaskan sesuatu yang bukan fitrah, sesuatu yang menempel kepada diri kita yang kebanyakan itu tempelan dari faktor eksternal, untuk membawa kita menuju kepada diri kita yang sejati, sejatinya diri di mana kita adalah percikannya, ruhnya, untuk kita bisa kembali kepada fitrah itu sendiri gitu. Nah jadi Ibu dan Bapak harapannya Ramadan 2026 ini menjadi different gitu ya. Bukan hanya kebiasaan ya bukber aja, sahur ya makan aja, nanti Idul Fitri ya opor-opor aja gitu. Ya itu sebagai tradisi yes. Tetapi yang jadi pertanyaannya adalah apakah puasaku hari ini menumbuhkan jiwaku untuk menemukan kesadaran ruhaniyah gitu. Nah oleh karena itu kita akan menyadari bahwa perlu sekali untuk memahami konteks melukat pembersihan sehingga tubuh fisik kita murnikan, energi kita murnikan, jiwa kita murnikan sehingga kita masuk kepada kondisi yang stabil, tenang, mutmainah dan dalam ketenangan batin itulah nanti kita sebut sebagai nuzulul Quran. Qurannya nanti akan turun gitu. Kesadaran itu akan membuahkan pengetahuan, akan membuahkan ide, akan membuahkan perubahan. Karena kenapa? Kita sudah tidak menjadi diri kita yang lama, sudah dibakar diri lamanya dalam tanda petik, karena kita setiap hari membaru, membaru, dan membaru. Dan pada akhirnya saat Idul Fitri, kembali fitrah, ya kalau dalam tanda petik ya, seperti bayi yang baru lahir, ya bayi yang baru lahir itu istilahnya belum banyak ketempelan virus-virus gitu intinya. Nah, ini mungkin introduction ya, Ibu dan Bapak, untuk pengantar kita ke melukat jiwa gitu ya, dalam konteks yang namanya puasa, yang sekali lagi kita Ramadan saat ini gitu ya, puasa saat ini, harapannya sekali lagi bukan hanya mikirin gak makan gak minumnya, tapi soulnya gitu, jiwa kita. Bagaimana jiwa kita sekarang sedang dilatih, ditirakatkan, sehingga tirakat yang 30 hari ini akan berdampak kepada beberapa bulan atau kehidupan kita setelah Ramadan. Jadi sesungguhnya satu Ramadan itu dimulai dari satu Syawal nanti gitu. Ini latihannya dalam tanda petik, tapi aplikasinya justru kita akan aplikasikan 11 bulan yang akan datang. Itu sebagai pembuka dan mari kita persiapkan pendengaran penglihatan hati akal pikiran kita untuk menyerap apa yang nanti akan dialirkan kepada guru kita, Pak Wayan Mustika. Kepada Pak Wayan Mustika dipersilahkan. Sukma, silakan guru. Ya, ya, makasih, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu. Ya, saya langsung aja mulai nyambung dengan apa yang disampaikan Kang Abu. Umur saya sekarang sudah lumayan lah menjelang lebih dari setengah abad gitu. Dan setiap tahun rata-rata kalau saya boleh pakai data ngawur-ngawuran begitu. Setiap tahun di bulan suci ketika baca medsos, karena nonton video-video yang di-share itu, yang ada itu kok kenapa malah marah-marah ya? Sekarang ditambah lagi nih bulan suci ada perang gitu. Hmm. Eh, di bulan puasa ada orang marah-marah karena ada toko buka gitu. Sementara justru ketika tidak bulan puasa, mereka baik-baik saja melihat toko makanan buka dan mereka tidak makan, gitu. Tidak makan sambil menghormati orang yang makan, gitu. Sekarang justru di bulan puasa, di bulan suci, di bulan yang penuh pengendalian diri, yang ada itu malah yang banyak yang marah-marah. Ini ada apa sebenarnya? Ini bukan hal baru. Ini dari dulu kita sudah lihat ya Kang Abu ya. Tuh. Ada apa sebenarnya gitu? Coba kita renungkan. Eh, Ajarannya itu baik, tapi mungkin konsistensi kita yang perlu benar-benar dilanjutkan seperti Kang Abu cerita tadi bahwa sekali kita melakukan hal baik dalam satu bulan, latihannya baik, 11 bulan sisanya harusnya tambah baik gitu kan. Nah, saya mau cerita lewat 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 share screen nih Kang Abu ya biar lebih gampang ini. Silakan Guru. Lebih gampang karena kita akan masuk ke apa namanya pengupasan yang lebih detail lagi. Ya. Jadi kita akan berbicara, jangan-jangan ada sesuatu nih setiap bulan, setiap tahun, satu bulan mengadakan acara bulan suci seperti ini, tapi yang ada malah semua semua pikiran-pikiran kotor, sikap kotor, tindakan kotor malah keluar. Jangan-jangan itu juga seperti bercerita tentang begini. Pada saat hari Minggu kita mau cuci-cuci, tiba-tiba semua pakaian kotor keluar gitu untuk kita cuci. Nah, jangan-jangan ketika di bulan suci ini malah banyak muncul kemarahan dan sebagainya itu, intoleransi yang banyak. Jangan-jangan semesta sedang mengingatkan, "Ah, cuci dong sekalian yang ini dari batinmu begitu." Nah, hari ini kita akan bercerita tentang melukat jiwa dengan puasa. Nah, apa hubungannya puasa dengan melukat jiwa? Nanti kita akan lihat. Ya. Kita cerita dulu ya tentang sebuah kitab suci namanya Manawa Dharma Sastra. Ini karena kita sudah terbiasa open di sini, pengetahuan apapun kita akan ambil gitu. Nah, selain karena kata puasa juga berasal dari kata upawasa tadi, kita ambil pengetahuan suci yang ditulis dalam namanya Manawa Dharma Sastra. Manawa itu artinya manua. Kalau Pandawa berarti keturunan Pandu. Kalau Manawa berarti keturunan Manu. Manu itu ya manusia. Dharma Sastra, sastra tentang kebenaran bagi keturunan manusia. Nah, di sini dikatakan bahwa jika manusia ingin mencapai semesta yang lebih agung lagi tentang diri sejatinya yang murni, ya, tubuhnya harus disucikan dengan air, pikirannya disucikan dengan kebenaran, ruh atau atman disucikan dengan tapa brata atau pengenalan-pengenalan diri. Akal budinya disucikan dengan ilmu. Ini ajaran dari eh, renungan orang-orang suci masa lalu, lalu mencatatnya melalui pesan pesan suci, pesan dharma bagi keturunan manusia. Nah, kalau dibawa ke bahasa Jawa, mungkin kata melukat itu mungkin sudah dipahami. Ya, ada kekuatan atau luk yang bisa kita gunakan sebagai ritual untuk menghapus, membatalkan atau menyerapah objek-objek yang dibersihkan seperti dosa, kutukan, sumpah. Dosa, kutukan, sumpah. Ini seringkali kita bawanya terlalu apa namanya? Terlalu agamais atau religius dan sebagainya. Padahal ini berkenaan dengan konsep seluler, sel-sel tubuh kita yang mungkin penuh dengan dosa-dosa pikiran kita. Misalnya, kita memberikan afirmasi-afirmasi buruk tentang diri kita, kutukan-kutukan buruk tentang diri kita, atau sumpah-sumpah yang buruk tentang diri kita. Sehingga sel-sel kita yang berisi kecerdasan semesta di dalam setiap sel kita menjadi
atau menyimpan memori-memori berisi kutukan, dosa, sumpah, dan sebagainya yang membuat kita terhalang untuk kembali menjadi diri kita yang sejati, yang murni, yang penuh cinta kasih. Ya. Contoh sederhananya begini, eh, kita sadar diri kita adalah pribadi yang penuh cinta kasih karena itulah asal dari kita. Tapi kemudian kita memberikan sebuah pesan kepada sel tubuh kita. Pokoknya dengan orang itu, aku tidak akan pernah bisa memaafkannya. Ini kutukan, ini sumpah. Kita memasukkan sebuah perintah kepada sel-sel tubuh kita. Sehingga dia terus-menerus menjadi sel yang akan ditransfer pesan baru, pesan lama oleh sel yang sudah mati. Misalnya, sebulan lalu kita mengatakan, aku akan mengingat hal buruk yang dilakukan orang itu. Jadi sel kita akan menyimpan hal yang sama untuk kemudian diteruskan kepada sel baru yang diciptakan. Jadi secara secara apa namanya kode kecerdasan itu sel-sel baru akan membawa memori-memori dari sel lama yang tidak sempat dihapus file-filenya, dibatalkan atau dihilangkan dosa-dosa kutukan pada diri sendiri. Nah, inilah kemudian memunculkan konsep melukat. Nah, jadi kalau kita melakukan ritual dari melukat ini yang diharapkan adalah kita bisa melepaskan dendam-dendam masa lalu kita, perasaan-perasaan berdosa, kutukan-kutukan itu yang berdiam di dalam sel-sel tubuh kita, baik sel pikiran, sel otot, dan semua sel-sel lainnya. Di sel-sel pencernaan yang akan menghasilkan hormon-hormon yang justru membuat kita tidak bisa melupakan memori buruk masa lalu kita. Jadi dengan melepaskan, kita akan memperoleh kebersihan, ya, mencapai kesucian dan akhirnya kita kembali bebas menjadi jiwa yang tidak lagi melekat kepada kenangan-kenangan buruk masa lalu. Nah, begitu kita bicara tentang sel-sel tubuh kita tahu sel-sel tubuh kita mendapatkan energi, mendapatkan materi-materi baru untuk dijadikan bahan menciptakan sel-sel baru itu semua datang dari makanan, dari minuman gitu. Nah, jadi dari sanalah kita perlu berbicara tentang, oh ternyata puasa itu pentingnya supaya tidak ada lagi bahan-bahan baru untuk menciptakan sel-sel baru yang hanya meneruskan kenangan-kenangan buruk di masa lalu. Nah, sekarang kita tanya, kenapa kita perlu melukat? Di ajaran Islam tentu ada harapan kita akan bisa menyatu dengan Tuhan. Kalau di Hindu ada istilahnya menyatu dengan Tuhan, yaitu moksa. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ya, kita punya baju kotor nih. Tapi baju kotor ini ingin kita letakkan bersatu dengan pakaian-pakaian bersih, pakaian-pakaian yang harum yang ada di lemari baju. Tentu tidak mungkin kita akan letakkan ketika dia masih kotor. Tentu kita harus melakukan proses pencucian. Nah, hidup kita ini penuh dengan pakaian-pakaian kotor. Jiwa kita yang murni, ruh kita yang murni, kemudian ketika menjiwai tubuh manusia, pakaian-pakaian maya kosa ini kemudian penuh dengan kotoran, tubuh penuh dengan kotoran, energi penuh dengan kotoran. Lalu kita ingin masuk kelak menyatu dengan sang sumber kesucian yaitu Tuhan. Nah, tentu tidak nyambung, nggak nyambung prosesnya. Dibutuhkanlah pencucian itu. Nah, sekarang ada bulan suci nih, bulan untuk mencuci semua kotoran ini. Nah, salah satu caranya yaitu dengan puasa. Sayangnya, dari dulu sampai sekarang, seperti yang saya ceritakan tadi, tampaknya puasa tidak cukup. Tidak cukup. Nah, kenapa puasa tidak cukup? Karena ada sesuatu yang perlu kita renungkan. Ya, ini di sini. Sebagaimana disampaikan Kang Abu tadi, ada 5 pakaian yang membungkus kemurnian kita sebagai ruh, sebagai atman, terutama di bagian anamaya kosa. Nah, di bagian anamaya kosa, lapisan tubuh yang dibentuk oleh makanan ini, kita setiap hari memasukkan benda-benda baru, materi-materi baru yang nanti akan kita lihat. Jenis makanan, jenis minuman yang justru membuat tubuh kita malah tambah kotor. Yang tentu saja tubuh yang kotor akan menghasilkan energi yang juga bisa berbahaya buat kemurnian jiwa kita. Belum lagi pikiran dan perasaan kita yang membentuk jiwa mental kita ini. Kemudian ada pengetahuan yang diajarkan kepada kita.
yang mungkin jauh dari kebijaksanaan. Kemudian ada materi-materi kebahagiaan yang mungkin membentuk lapisan kebahagiaan kita yang juga kadang ternoda oleh kebahagiaan-kebahagiaan yang penuh syarat. Nah, kita tahu dalam konteks makanan itu, ya, versi Ayurveda, jadi ilmu pengetahuan tentang kesehatan kuno yang ditulis di India, menyebutkan bahwa makanan kita itu berpengaruh pada diri kita. We are what we eat. Dan di sana disarankan kita mengenal 3 jenis makanan, yaitu makanan yang bersifat satwika, rajasika, dan tamasika. Jadi satwika itu artinya kebijaksanaan. Rajasika artinya nafsu, ambisius. Tamasika artinya tamas atau malas. Nah, jadi ada makanan-makanan yang bersifat menyehatkan, membuat kita lebih tenang. Ada juga makanan yang membuat munculnya rangsangan-rangsangan kita untuk aktif, untuk melakukan hal-hal yang mungkin banyak menghabiskan energi. Nah, ada juga makanan yang bersifat tamas yang membuat kita malah yang ngantuk, tidur, malas begini, malas begitu. Nah, ini. Jadi, kita adalah apa yang kita makan. Jenis makanan apa yang kita makan itu akan berpengaruh pada diri kita. Misalnya kalau makanan sehat, menenangkan itu buah-buahan segar, sayur-sayuran segar, kemudian ada ya lemak-lemak alami begitu. Kalau yang rajasika ini makanan-makanan yang pedas, berbumbu, kemudian makanan-makanan yang membuat kita aktif gitu. Alkohol mungkin. Kemudian tamasika ya, kalau kelebihan alkohol malah menjadi tamasika, membuat kita ngantuk, tidur ya. Ada juga makanan-makanan yang mengandung lemak-lemak yang terlalu banyak itu membuat kita capek ya. Nah, sekarang kita pilih makanan yang mana. Nah, keseharian kita pun sulit kita memilih makanan yang benar-benar bijaksana, menghasilkan kebijaksanaan. Di bulan puasa, dipaksa pula kita untuk tidak memakan ketiga-tiganya ini. Ya. Nah, kenapa kita dipaksa memakan ketiga-tiganya oleh aturan itu? Nah, dalam pelajaran itu, karena kita pernah mengerti apa yang disampaikan di film Lucy oleh Morgan Freeman, bahwa setiap sel itu ketika dia dalam kondisi baik-baik saja, dia akan memproduksi dirinya, memperbanyak diri kalau kondisinya baik-baik. Artinya, kondisi baik-baik itu kebutuhan makanannya terpenuhi, kebutuhan minumnya terpenuhi, maka dia akan berusaha memperbanyak diri. Tapi ketika kondisinya lagi buruk, sulit makan, sulit mendapatkan minuman, maka dia akan berusaha untuk bertahan hidup, untuk mengurangi konsumsi energi yang tidak berguna. Itu yang terjadi ketika sel-sel sedang kelaparan. Nah, kalau dibawa ke dalam individu, kita tahu di alam liar, beruang kutub atau yang tinggal di hutan yang akan memasuki musim salju, biasanya mereka akan melakukan hibernasi. Jadi, makanan yang dulu mereka kumpulkan sebagai energi akan mereka gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, mereka hibernasi, tidur panjang gitu. Atau ketika kita melihat ulat yang sudah capek makan daun, ya, mereka akan diam untuk bermetamorfose menjadi kupu-kupu yang indah. Artinya ketika musim-musim tidak makan itu muncul, yang banyak dilakukan oleh hewan-hewan liar itu adalah hibernasi, ya, mengalami proses perubahan, dan itulah harapannya kepada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, yaitu untuk menahan dirinya, ya, mengendalikan keinginannya untuk menggunakan energi dari makanan itu secara sembarangan, lebih banyak melakukan hibernasi dalam arti kontemplasi, perenungan diri, dan juga bermetamorfosa menjadi kupu-kupu seperti induknya. Ulat itu kan induknya kupu-kupu. Jadi mereka bermetamorfosa selama musim kelaparan, ya tidak makan lagi untuk kemudian menjadi kupu-kupu seperti induknya. Nah, di bulan puasa ini adalah bulan jiwa-jiwa manusia itu melakukan metamorfosa di musim kelaparan, tanda petik ya. Bermetamorfosa untuk kembali menjadi seperti induknya, seperti asalnya, yaitu Tuhan yang merupakan sumber dari percikan dirinya. Ya, ini jadi banyak hal yang perlu kita renungkan. Apakah bulan puasa ini sudah menghasilkan jiwa-jiwa yang bermetamorfosa? Apakah menghasilkan jiwa-jiwa yang mau hibernasi? Atau malah
jiwa-jiwa yang ngubernasi. Nah, ini berbahaya. Bukan jiwa yang hibernasi, tapi jiwa yang ngubernasi. Jadi mereka ngubernasi untuk nunggu buka puasa gitu. Nah, itu yang perlu kita renungkan ketika kita masuk ke cerita tentang bagaimana makanan itu berpengaruh ketika kita hentikan. Dan sayangnya kita perlu merenung juga bahwa tubuh kita ini dipenuhi oleh berbagai hal yang masuk melalui makanan, minuman, dan sebagainya. Kita lihat sekarang, ada makanan yang berbentuk pertiwi atau tanah. Nah, makanan ini kemudian kita lihat ada dalam bentuk nasi, daging, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah makanan yang sudah kita makan itu makanan sehat? Apa higienis yang kita sekarang sering sebut sebagai makanan halal? Tapi nggak semua halal itu boleh dimakan, ya Kang Abu sering bilang gitu. Karena baygon pun halal ya, tapi nggak boleh diminum. Kemudian ada apah atau jenis cairan. Jenis cairan ini adalah sesuatu yang juga bisa berdampak kepada tubuh kita. Ya, kita mandi air yang bersih, yang suci, termasuk kita minum juga air yang mengandung manfaat positif, bukan air yang mengandung efek-efek yang rajasika tadi, seperti misalnya alkohol dan lain-lain gitu. Atau di bagian yang lain, teja atau api cahaya, kita bisa membersihkan tubuh kita melalui cahaya matahari. Kita bermandikan cahaya matahari atau dengan berbagai gelombangnya itu, ya ada infrared, ultraviolet, kita bisa membersihkan diri kita. Karena matahari itu kan juga semacam desinfektan alami gitu. Jadi membunuh kuman-kuman juga dia. Membunuh pertumbuhan jamur dan sebagainya gitu. Nah, ada juga bayu udara yang tentu kita harus pikirkan bagaimana kita memberi tubuh kita oksigen. Misalnya dengan forest bathing, ya pergi ke halaman belakang rumah kita, ke taman yang membuat kita mendapatkan oksigen yang lebih baik daripada hari-hari biasanya. Nah, lalu ruang kosong dari diri kita tentu kita harus sediakan juga, yaitu dengan cara misalnya mengosongkan tubuh kita melalui puasa tadi. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu kita renungkan. Jadi bukan hanya tentang puasa, bagaimana dengan kebutuhan bayu atau udara kita? Bagaimana dengan kebutuhan matahari? Sudah kita berikan enggak tubuhnya makanan dan minuman yang bermanfaat, yang sehat? Ini cara melukat tubuh dalam konteks puasa ini. Nah, saya mau cerita lagi satu. Seperti tadi kita ingin menyatu dengan Tuhan, seperti uh, pakaian kotor ingin dimasukkan ke dalam lemari yang juga bersih. Nah, sayangnya banyak orang berpikir bahwa puasa adalah yang utama, yang terpenting. Padahal puasa itu hanya satu dari 20, 30-an, 30 bagian yang perlu kita renungkan. Nah, ternyata ketika ada orang ya, ada jiwa ingin ini, ada jiwa ingin apa namanya mencapai samadhi, ya. Dia ingin mencapai samadhi. Samadhi itu artinya sama adi, sama-sama keutamaannya dengan Tuhan, ya. Ternyata ada 8 langkah, 8 tangga yang harus dilewati. Yang pertama, melewati tangga-tangga yang disebut dengan Dasa Yama Brata. Ini ajaran daripada Resi Patanjali. Ya, ya. Dasa Yama Brata itu artinya mengendalikan diri. Kemudian ada dasar niyama brata, 10 prinsip pengembangan diri kita. Nah, setelah itu kita belajar duduk. Ya, belajar duduk, lalu eh, belajar mengatur napas, pranayama, belajar memusatkan pikiran, belajar memikirkan hal-hal yang baik, dan seterusnya, sampai kemudian kita mencapai apa yang dikenal sebagai penyatuan dengan kesadaran semesta, kesadaran Tuhan. Nah, inilah yang dikenal sebagai Astanga Yoga. Jadi, 8 tangga, asta itu 8, ya. 8 penyatuan diri, asta angga, 8 penyatuan diri melalui penyatuan itu yoga, melalui tahapan ini. Nah, puasa itu ada di bagian yang terbawah, paling bawah. Nah, di bagian ini saja nggak lulus, tiba-tiba ingin mencapai atau bermetamorfosa, mencapai kesadaran Tuhan.
Nah, di sini satu saja sudah nggak lulus. Ya. Mereka lupa bagaimana caranya duduk tenang ketika menghadapi masalah. Bagaimana caranya duduk tenang, tidak bereaksi ketika melihat orang lain buka buka warung. Padahal mereka buka warung untuk kebutuhan kehidupan mereka, gitu. Mereka lupa cara menarik nafas atau mengendalikan energi, sehingga yang keluar malah marah-marah. Nah, kita sekarang ini cuma istilah-istilah dalam bahasa Sanskerta. Yang terpenting adalah apa yang dimaksudkan. Kita lihat sekarang Astanga Yoga dalam maknanya itu. Nah, ini. Jadi Dasayama itu 10 prinsip pengendalian diri. Ini kita lewati dulu. Ada dasar Niyama Brata, 10 prinsip perkembangan diri. Lalu kita belajar duduk dalam kesadaran. Jadi duduk, diam, merenung seperti orang hibernasi itu. Merenung, meditasi, ya, wirid, zikir gitu. Lalu belajar pranayama, mengatur dan menyadari napas kita melalui meditasi. Sadar napas, sadar napas, sadar napas, sampai kita mengerti betapa nafas kita itu adalah kehidupan yang paling krusial, yang paling penting. Jadi nafas adalah cara Tuhan menjaga hidup kita. Kalau tidak ada cinta kasih Tuhan melalui nafas itu kita nggak ada. Cuman sayangnya nafas ini seringkali kita gunakan untuk membentuk energi-energi kebencian, energi kemarahan, ya energi yang menyakiti orang lain ini. Nah, disitulah kemudian kita perlu belajar lagi pratyahara. Bagaimana kita mengontrol, mengendalikan panca indera kita. Sehingga yang kita lihat hanya yang bermanfaat positif bagi diri kita. Yang kita dengar hanya yang bermanfaat. Yang kita hirup hanya yang bermanfaat. Yang kita rasakan, yang kita sesap, hanyalah yang memang bermanfaat bagi pertumbuhan tubuh, pertumbuhan pikiran, pertumbuhan jiwa kita. Nah, sayangnya begitu buka medsos, yang kita pilih dengar banyak hal-hal yang malah menciderai kesucian kita. Membentuk lapisan manomaya kosa, pranamaya kosa, wijananamaya kosa yang justru semakin tidak murni dan malah menjadi selubung pekat yang menutupi cahaya nurani kita. Ini yang terjadi. Nah, kalau kita sudah bisa mengontrol atau mengendalikan panca indera kita, barulah kita belajar untuk memusatkan pikiran kita kepada sebuah objek. Bisa memusatkan pikiran pada panca indera kita pada rasa dari tasbih yang mungkin kita hitung dari 108 dan seterusnya gitu. Atau memusatkan pikiran kita pada nafas kita, memusatkan pikiran kita pada eh, sesuatu yang kita dengar, misalnya nama-nama Tuhan, nama-nama Allah gitu. Itu cara kita belajar. Lalu kita belajar untuk tenang, tidak goyah oleh objek apapun yang muncul di dalam pikiran kita. Tetap mengalami penyatuan dengan objek-objek yang kita jadikan pusat perhatian tadi. Nah, disitulah kemudian ketika pikiran berpusat, ini mirip seperti gasing. Kan ketika gasing itu sudah masih di awal-awal diputar kan muter-muter ke sana kemari. Muter-muter berkeliling. Sampai dia di titik sebuah tempat dia memusat. Maka dia lama-lama akan berputar di sekitar titik pusatnya itu, lama-lama berhenti. Nah, ketika berhenti inilah ada kondisi batin yang mengalami kekosongan. Jadi bukan hanya tubuh yang kosong oleh makanan, pikiran pun kosong karena dia tidak lagi kemana-mana. Dan pada akhirnya jiwa menjadi kosong dan mencapai metamorfose, di mana dia mengalami kesadaran atau penyatuan kesadaran dengan Tuhan. Penyatuan Atman dengan Tuhan. Dan disinilah orang mencapai apa yang diharapkan. Kebayang nggak kalau ini dilakukan di bulan puasa? Dalam 6 bulan, 1 bulan ini. Nah, ini Astanga Yoga. Nah, saya perdalam lagi. Apa sih yang dimaksud dengan Astanga Yoga? Itu, di bagian Dasayama, Dasaniyama. Tapi ini ada tambahan lagi ya. Selain dasa atau 10 Yama Brata, pengendalian diri, ada juga disebut dengan Panca Yama Brata. Nah, ini mungkin tidak akan berhasil kita lakukan semua. Pancayama Brata itu apa? Yang bagian pertama, kita belajar untuk ahimsa, tidak menyakiti orang, tidak menyakiti orang dengan kata-kata, dengan sikap, dengan perilaku, apalagi membunuh orang. Ya, ini.
Bisa nggak kita mengendalikan diri kita untuk tidak menyakiti orang? Kadang-kadang kita lupa, tatapan mata pun menyakiti. Ya. Orang bicara sama kita, kita melirik ke tempat yang lain, itu juga menyakiti. Sangat banyak hal yang mungkin kita lakukan dan menyakiti orang lain. Satya, ya, mungkin kita tidak jujur pada diri sendiri, sering berbohong pada diri sendiri, apalagi berbohong pada orang lain. Ini yang perlu kita kendalikan di bulan puasa, supaya tidak melakukan lagi hal yang sama. Ya, lalu asteya, tidak mencuri, ya, tidak mengambil segala sesuatu yang bukan hak kita. Ini pasti sudah diajarkan di ajaran Al-Quran, ini sudah pasti diajarkan, cuman dalam bentuk yang berbeda. Brahmacari itu belajar untuk mengendalikan dorongan seksual. Ya, kalau zaman dulu brahmacari dimaknai sebagai tidak menikah, hidup selibat. Nah, kalau sekarang kita cukup berpantang seksual kepada yang tidak layak untuk kita lakukan. Nah, kemudian aparigraha, pantang menerima pemberian yang sia-sia, dalam arti kita mendapatkan pemberian yang haram lah kalau bahasa sederhananya. Ya, yang haram yang tidak membuat kebahagiaan di masa depan. Misalnya mendapatkan gratifikasi misalnya yang justru membuat kita menderita. Ini hal-hal yang perlu kita kendalikan di bagian panca yama brata. Ini masuk lagi di paling basic tadi itu, di bagian dasa yama brata, 10 pengendalian diri kita. Ini lebih banyak lagi nih. Ya. Yang pertama disebut dengan andra sangsia. Bisa enggak kita tidak mementingkan diri sendiri, melepaskan sifat-sifat keakuan kita gitu. Lalu kita dalam sebulan inilah minimal bisa belajar memaafkan atau menjadi orang yang lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain, mudah memaafkan diri kita gitu. Kita menjadi orang yang satya, jujur, terus terang, ya, mau menepati janji, atau kalau tidak lebih baik hati-hati dalam berjanji. Jangan berjanji kalau kita tidak bisa menepatinya. Ya, ahimsa ini sudah tadi lanjutannya. Kemudian dhamma, kemampuan untuk menasihati diri sendiri. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi kendalikan diri kita dengan belajar menasihati diri sendiri. Ini kan banyak orang tidak bisa lakukan. Lebih gampang menasihati orang lain. Ya. Ada arjawa, yaitu teguh pada kebenaran. Sekali kita menganggap itu sebuah kebenaran, kita harus konsisten. Tidak melakukan hal yang berlawanan dengan apa yang kita sebut sebagai kebenaran. Nah, ada priti, kita memberikan kasih sayang kepada semua makhluk, dan saya kira Bapak Ibu di sini sudah terlalu sering melakukan hal yang seperti ini. Ya, banyak nolongin orang miskin, diajarkan ibadah, diajarkan beramal gitu kan. Udah banyak. Ada prasada, mampu enggak kita berpikir tenang, selalu bersih, ya, berpikiran suci. Madurya, lembut, ya, kepada siapapun lembut, kepada orang-orang yang, apalagi orang yang kita anggap orang di kelas bawah gitu misalnya, itu. Walaupun kita nggak boleh menganggap seperti itu, tapi dengan berlaku lembut, ramah, sopan santun kepada semua orang, saat itulah kita sedang ada dalam kesadaran bahwa kemanapun kita menghadap, di sana ada wajah Allah. Ini ciri-cirinya orang yang sudah sampai di sini. Ciri-cirinya adalah dia lembut, ramah, sopan santun kepada siapapun yang dia temui. Juga dia sayang kepada semua makhluk. Tidak ada makhluk yang haram baginya. Karena yang dia lihat, kemanapun dia menoleh, di sana wajah Allah. Kemudian yang terakhir ada mardawa. Mardawa itu artinya rendah hati, tidak angkuh, ya, tidak merasa diri paling pintar, paling kaya, paling bangsawan, paling ini, paling itu gitu. Karena itu adalah kegelapan juga. Ini 10 pengendalian diri yang disebut dasa yama brata. Lalu ada pengembangan diri, ya. Ada juga disebut dengan panca niyama brata. Panca niyama brata itu ada belajar untuk mengendalikan kemarahan. Nah, banyak orang berpuasa tapi gagal mengendalikan kemarahannya atau bahkan gagal menghindari kemarahan. Ini yang banyak kita jumpai. Ya, diharapkan juga kita belajar untuk mengembangkan diri melalui guru susrusa. Hormat kepada ajaran guru dengan mempraktekkannya. Bukan hanya mendengarkan lalu menganggap bagus ajaran guru, tetapi tidak pernah mempraktekkannya. Jadi rasa hormat kepada guru-guru agung di masa lalu yang
menyisakan pengetahuan-pengetahuan suci melalui kitab suci, rasa hormat harusnya pada ajaran itu dengan mempraktekkannya. Tapi banyak orang marah-marah gurunya disebut-sebut dengan hal buruk, tapi tidak hormat pada ajarannya melalui perilaku keseharian. Nah, saucha itu artinya selalu berpikiran suci lahir batin, menjaga kesucian lahir dan batin. Ya. Jadi sentosa selalu merasa bersyukur gitu, karena banyak hal yang layak kita syukuri. Kita perlu bersyukur pada apa yang sudah ada, bahkan perlu bersyukur pada apa yang belum ada. Kenapa kita perlu bersyukur pada apa yang belum ada? Karena banyak hal-hal buruk yang belum kita miliki. Nah, kita harus bersyukur, ya. Kita mungkin menjadi baik, berarti kita belum memiliki perilaku buruk. Kita syukuri kita belum mempunyai perilaku buruk. Ya. Kita belum pernah melakukan kejahatan, itu juga layak kita syukuri. Jadi syukuri apa yang sudah ada dan syukuri juga apa yang belum ada dalam konteks yang negatif. Nah, ahara lagawa, mampu tidak kita mengendalikan makan kita? Misalnya seperti yang Kang Abu lakukan, intermittent fasting gitu. Atau mengurangi makanan-makanan yang tidak memberi manfaat positif, seperti yang sifatnya rajasika dan tamasika tadi, yang justru membuat kita malas. Ini yang dimaksud dengan mengendalikan makanan. Seperti saya menjadi vegetarian gitu, walaupun itu dasarnya bukan karena ingin mengendalikan diri, bukan. Karena dulu melihat kambing dan penyu menangis ketika mau dijadikan lauk, itu yang membuat saya berhenti. Ini panca niyama brata. Nah, selanjutnya ada lagi yang disebut dengan, oh ini nama lah ya. Ini kayaknya sudah pramada, tidak sombong, tidak angkuh, ini sudah. Selanjut, yang dasar niyama brata, 10 prinsip pengembangan diri. Nah, ini ada 10 yang seperti ini. Ya, belajar untuk berlatih, berderma dengan penuh ketulusan. Ini mungkin sudah diajarkan juga di Islam dan perlu perlu lebih sering. Ya, jadi yang dilakukan bukan hanya berderma uang gitu. Ada kecerdasan, ada energi, ada materi. Jadi ada materi uang yang bisa kita dermakan, ada materi makanan yang bisa kita dermakan, ada juga materi yang lain gitu yang dibutuhkan orang. Ada juga energi yang bisa kita berikan pada orang lain. Ada juga kecerdasan berupa pengetahuan yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Inilah kita berdana. Ya, bahkan kita hanya cukup berdana dengan waktu. Ya, ada orang-orang yang butuh ditemani, kita berikan waktu untuk menemaninya. Atau kalau kita tidak punya kata-kata, tidak punya pengetahuan yang banyak untuk kita memberi nasihat kepada orang lain, cukup sumbangkan telinga kita untuk mendengarkan orang lain apa adanya. Ini juga membantu menyembuhkan. Itu dharma-dharma yang sederhana dalam kehidupan ini yang bisa kita lakukan. Kemudian ada ijia, ya pemujaan pada Tuhan. Baik Tuhan di dalam dan Tuhan di luar. Jadi di dalam diri dan Tuhan di luar diri. Ini pemujaan dalam konteks ritual, upacara gitu. Nah kemudian ada tapa, mengekang nafsu dan emosi-emosi yang menciptakan kehancuran bagi diri sendiri dan orang lain. Ini yang perlu kita lakukan sebagai bentuk kita mengembangkan diri kita. Kemudian ada dhyana, ya, berarti memusatkan pikiran kepada Tuhan. Karena kemanapun engkau menghadap di sana wajah Tuhan, tapi itu hanya ada dalam kitab suci dan kata-kata. Tapi lupa untuk melihat Tuhan ketika kita ingin menyakiti seseorang. Ini yang sering terjadi. Yang paling parah lagi kan adalah mengatasnamakan cinta kasih Tuhan untuk menyakiti orang. Bahkan melakukan tindakan yang benar-benar ya lebih parah dari itu. Kemudian swadhyaya, kita belajar kitab suci. Ya, sering-sering membaca kitab suci dan ini sudah sering dilakukan juga. Ada yang disebut sebagai upastanigraha. Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu birahi kita. Bagaimana kemudian kita taat kepada sumpah yang disebut sebagai brata. Ya, ingat-ingat dulu nih, siapa tahu kita pernah punya utang di masa lalu dengan orang-orang, jangan sampai nanti pada saat kita mati kita menyisakan utang yang belum kita lunasi. Ya, ada banyak utang. Ada utang kepada orang tua, ada utang kepada alam, ada utang kepada para guru suci,
ada utang kepada pemerintah, ada utang kepada Tuhan, ada utang kepada sesama manusia. Ini yang perlu kita bayar lunas, jangan sampai terbawa gitu. Ya. Yang sering-sering dilunasi kan cuma utang puasa, tapi utang yang lain jarang dilunasi gitu. Nah, yang kedelapan ini baru puasa, ya berpantang makanan. Kemudian ada Mona, belajar mengendalikan kata-kata kita. Jangan sampai yang keluar kata-kata yang menyakiti atau tidak bermanfaat. Dan yang terakhir Snana, tekun menyucikan tubuh, pikiran, dan jiwa. Nah, setelah melihat ada 30 bentuk pengendalian diri dan pengembangan diri itu, puasa itu hanya satu. Ya, jadi apa istilahnya? Pakaiannya ini baru direndam di air yang mengandung deterjen. Belum dikocok, belum disikat, belum dijemur, belum disetrika, belum diberi pengharum. Lalu kita berharap terjadi transformasi. Sementara banyak hal yang belum kita kerjakan di bulan puasa ini. Ya. Kalau upawasa itu dimaknai lebih dalam, upa itu artinya dekat, wasa itu seperti Tuhan tadi yang sering diajarkan Kang Abu. Berarti semua ini adalah upawasa. Bukan hanya puasa tidak makan, tidak menghasilkan energi, tetapi semua pengendalian itu adalah upawasa. Ritual untuk mendekat kepada Sang Hyang Widiwasa gitu. Ya. Jadi itu yang kita perlu renungkan. Nah, jadi kalau di awal tadi kita bercerita bagaimana di bulan Ramadan setiap tahun selalu seperti ini. Ada yang marah-marah pada toko yang buka, ada yang kehilangan intoleransi, ada yang begini, ada yang begitu marah-marahnya. Ternyata penyebabnya karena baru satu yang benar-benar dikerjakan. Itu pun dikerjakannya 12 jam sambil bukannya hibernasi tetapi ngubernasi. Nah, kira-kira seperti itu Kang Abu. Mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan sederhana ini. Selamat sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ada pencapaian yang diraih di bulan puasa ini. Semoga terjadi transformasi dalam masa hibernasi dan terjadilah metamorfosa. Kembali menjadi jiwa yang murni yang bisa menyatu dengan kesadaran Tuhan. Terima kasih. Demikian Kang Abu. Oke, Pak Bapak Wayan Ibu. kita tepuk tangan lu dong, keren Pak Wayan. Wah, dalam ya ternyata PR-nya banyak ya. Yang Banyak jelas banget. baru sadar Checklistnya punya banyak. checklistnya banyak Pak Wayan dan yang paling jelas baru sadar punya banyak utang Pak Wayan ya. Itu Ya, ya. benar sih. Kang Abu, Yang selalu saya ya, potong Kang Abu ya. ya, Tadi saya ingat kata-kata 30. Ini 30 hari bulan suci kan? ya. Nah, ini ada 30 nih. 30. Pancayama Brata, Pancaniyama, lalu Dasayama, Dasaniyama. Itu kan 30 tuh. Oke. Nah, Ya sehari satu lah ya Pak oh Wayan ya, ya. satu satu lah. Iya. Tapi Pak Kira-kira Wayan, demikian Kang Abu. kalau teman-teman TikTok saya tuh boro-boro Satwika, Rajasika, Tamasika tadi gitu, temen aja dimakan Pak Wayan ya. Ini bukan 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 urusan makanan yang sehat nggak sehat. Oke, terima kasih Pak Wayan. Mungkin ini ya, nanti Ibu dan Bapak kalau ada raise hand seperti biasa, silakan untuk boleh pakai raise hand atau lewat chat ya, kalau mau ada yang berdialog dengan Pak Wayan. Tapi ada beberapa yang ingin didalami dulu gitu. Gini Pak Wayan. Tadi tuh menarik ya kalau kita bicara tentang puasa tuh justru malah basic yang paling bawah gitu. Nah, cuman pertanyaannya gini Pak, eee, gimana sih dalam konteks supaya kita tuh melakukan ritual ini tuh terbebas dari belenggu-belenggu keharusan yang justru malah merubah jadi panggilan gitu Pak Wayan? Sehingga gini ya, kemarin tuh menarik tuh, saya tuh banyak bukber gitu Pak Wayan ya, terus sedikit survei gitu, saya tuh suka nanya iseng, "Kenapa sih kalian pada puasa?" 90% jawabannya masih, "Ya kan wajib, kalau nggak dikerjain dosa." Ini kan menggugurkan kewajiban gitu. Nah terus saya tanya, "Terus impact-nya apa?" "Ya pokoknya kalau udah puasa, udah menjalankan, selesai. Misi agama selesai." Nah seakan-akan misi agama dan misi hidup dan misi pertumbuhan jiwa tuh nggak nyambung gitu Pak Wayan. Nah gimana nih Pak Wayan untuk merekatkannya membuat sebuah jadi kalau tadi transformasi gitu? Silakan Guru. Saya mau cerita, barusan tadi saya baca sebuah di TikTok Kang Abu. Sebuah keluarga,
di mana ya, kalau nggak salah di Italia ya, saya lupa. Dia mencoba untuk membuktikan kepada dunia bahwa kecerdasan itu, IQ itu tidak hanya berdasarkan genetik. Lalu yang diajarkan kepada 3 anak wanitanya, putrinya itu, 3 putrinya, yaitu sejak kecil dilatihnya catur, Kang Abu. Dan kemudian Hmm. dia punya silabusnya itu. Jadi permainan catur itu dia tidak disekolahkan anaknya, diajarkan di rumah. Dia hanya fokus mengajarkan anaknya bermain catur. Tapi di belakang kamarnya itu di ruang itu disiapkan ribuan buku tentang catur. Sehingga dia rajin belajar. Eh, Permainan catur itu kemudian membuat dia bahagia. Setiap kali dia bosan, dimotivasi untuk main lagi, belajar lagi caturnya. Sehingga di sana yang muncul adalah kesenangan bermain catur. Hmm. Bukan beban bermain catur, kesenangan. Oke. Dan Oke. akhirnya yang terbukti kemudian mereka menjadi Grandmaster. Ada yang menjadi Grandmaster di usia yang bahkan lebih muda daripada Garry Kasparov. Artinya hanya dengan bermain catur yang membuat anak itu senang, dia belajar banyak hal. Banyak banyak hal dia pelajarin. Misalnya dia pelajarin tentang Garry Kasparov, dia pelajarin tentang bagaimana ilmu strategi perang dan sebagainya lah gitu. Nah, artinya di sana pembelajaran itu dimunculkan kesenangan. Ya, sementara ini kalau kita di sekolah kan kewajiban. Hmm. Kamu wajib belajar karena besok ulangan. Kalau nggak ulangan akan dihukum, akan nggak lulus, akan nggak mencapai apa, nggak bisa keluar dari sekolah dan remedi bla 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 dan sebagainya. Nah, sekarang orang disuruh belajar puasa, belajar ibadah, sementara semua orang itu males kalau belajar. Gitu. Hmm. Bisa nggak kemudian kita jadikan sebuah kesenangan? Seperti saya misalnya, saya jadi vegetarian. Saya jadi vegetarian bukan karena sebuah kewajiban, tapi karena kesenangan saya melihat makhluk-makhluk yang senang karena tidak saya makan. Itu contoh, Ah, itu contoh. Jadi kesenangan saya untuk tidak nyakitin orang karena saya senang orang itu bisa tersenyum bahagia karena tidak disakiti. Jadi apapun yang saya lakukan, konsepnya adalah menyenangkan orang lain, bukan menyenangkan diri sendiri. Intinya menyenangkan mereka karena begitu melihat mereka senang, kesenangan saya ada pada kesenangan mereka gitu. hmm. Nah, jadi ketika saya tidak makan ini, tidak makan itu, yang saya lihat adalah bukan kesenangan saya. Gimana caranya senang kalau setiap kali ke Susite sama Kang Abu, gitu, ngelihat barang-barang enak itu nggak bisa makan gitu. Sementara di masa lalu pingin makan gitu. Sekarang Iya. harus melihat itu, tetapi ketika Kang Abu traktir Panji makan Susite dan sebagainya itu makan sushi, saya senang melihat Panji ditraktir. Saya senang juga ngelihat Kang Abu traktir. Jadi saya nggak, oh ini kok saya vegetarian ada di sini. Enggak. Selama orang lain itu senang apa senang dengan dirinya itu sedangkan buat saya gitu. Ya. Walaupun saya senang nggak ada di situ. Gimana caranya senang kalau kita melihat ini makanan enak tapi saya nggak boleh gitu. Iya. Paling susah kalau neraktir pawayan makan lah pokoknya ya. Ujungnya nasi goreng lagi. Apapun restorannya makannya nasi goreng. Nasi goreng. Iya. Nah, Oke. seperti itu Kang Apu. Jadi eh, semua ajaran agama itu harus kita temukan bagian dari hal-hal yang menyenangkan, apapun itu. Begitu yang kita temukan hal-hal yang berkenaan dengan hukuman, nggak bisa Kang Apu. Nanti yang muncul apa? Wah. Kok aku aja sih yang dihukum, terus dia gimana gitu. Nanti ketika kita lihat, dia nggak puasa, dia nggak sholat, tapi dia sukses. Wah, nggak adil ini. Hmm. Akhirnya kita Betul. terpaksa menghukum orang yang sukses itu. Menghakimi. Ya, sebelum kita menghukum kan kita menghakimi. Dia kok sukses padahal dia nggak ibadah. Dia kok sukses padahal dia nggak puasa. Dia kok sukses padahal dia nggak rajin sholat, itu misalnya. Akhirnya kita menghakimi sebelum kemudian menghukumnya. Karena kita menghakimi diri kita. Kalau saya nggak begini, maka saya dosa, maka saya terhukum. Itu yang kita katakan pada diri kita. Nah, itu juga kutukan-kutukan, Kang Abu. Saya melihatnya seperti itu, Kang Abu, menurut saya. Ya, kira demikian, Kang Abu. Makasih Pak Wayan. Wah ini Ya. keren banget sih ya. Mm, Transforming dari mm, hukuman atau dari mm. konteks yang namanya harus menjadi kesenangan gitu ya Pak Wayan ya. Iya, iya, iya. Nah, Mm, Pak ini saya tuh
pengen ketahuan juga nih, ada DM bagus Pak Wayan. Iya, Nah, ini saya nggak sebutin ya karena ini private nih. Nah, Pak Wayan, saya tuh senangnya makan katanya Pak Wayan. Jadi kalau saya disuruh puasa, saya tuh banyak marahnya. Gimana nih untuk supaya saya bisa bertransformasi padahal makan itu sesuatu yang membuat saya tenang dan senang, tetapi di satu sisi tidak tidak berpuasa itu tidak makan. Jadi dengan berpuasa emosi saya tuh gampang banget naik gitu. Gimana Pak Wayan? Silakan. iya. Kalau saya dikasih jus, Kang Abu. Setelah dikasih buah, buahnya itu saya jadikan jus, tetapi kemudian tidak bisa dimakan, kan nggak enak, Kang Abu. Hmm, Ya, misalnya nih Kang Abu nih, misalnya Kang Abu ngasih saya buah yang manis banget. Buah yang manis misalnya apa yang manis ya? Alpukat mungkin yang manis, semua buah-buah manis lah yang enak gitu. ya. Tapi begitu saya olah menjadi jus, saya kasih Kang Abu menganggap ini jusnya apaan ini gitu. Kok jadi nggak enak gitu kan. Hmm. Nah, padahal Kang Abu seneng ngasih saya buah yang enak, ya. Saya seneng memasaknya, tapi begitu saya sajikan ke Kang Abu, buahnya menjadi nggak enak. Gara-gara mungkin cara saya mengolahnya nggak baik. Hmm. Jadi, kalau kita senang, harusnya hasilnya adalah menyenangkan. Nah, kalau kita senang makan, maka hasilnya harusnya menyenangkan. Hmm. Artinya gini, kalau kita senang makan, kemudian makanannya menjadi energi yang menyenangkan, berilah kesenangan yang sama kepada orang lain dengan ucapan yang baik, perilaku yang baik. Jangan sampai saya senang makan, dapatnya energi yang baik, ya, tapi hasilnya tidak menyenangkan orang lain. Oke, Ya, mudah-mudahan oke. dapat ya. Ini Iya hanya keren tentang keren apa? Pak. Tentang hanya bahan, proses, dan outputnya. Jangan sampai outputnya marah-marah. Saya senang makan, ya, pergi ke restoran manapun senang makan, tapi begitu bayar marah-marah. Ini kan nggak nyambung. Jadi boleh nggak senang makan? Boleh senang makan. Ya, yang penting orang yang senang makan itu pastinya akan menghasilkan kesenangan juga pada orang lain. Benar nggak kamu? Hmm. Ya, kalau saya senang nyetir, tapi kalau sedang nyetir mobil menghasilkan ketidaksenangan pada orang lain karena ya ngawur lah sembarangan dan sebagainya mengganggu orang lain, itu kan nggak apa sesuatu yang menyenangkan tapi tidak menghasilkan kesenangan bagi orang lain gitu kan. Nah, jadi kalau suka makan nggak apa-apa ya. Yang penting efek dari suka makan itu apa gitu. Ya, sama kayak sekarang, saya suka puasa, tapi tidak menyebabkan kesukaan juga pada orang lain. Orang lain dimarah-marah. Itu kan jadinya, ya gimana ya, Kang Abu misalnya, kan Kang Abu pernah dengar ya, saya makan tempe tahu kok hipertensi ya, gitu. Pernah Kang Hmm. Abu dengar kan? Hmm. Ya, jadi vegetarian nggak selalu menyenangkan loh. Nggak selalu menjadi normal tensinya. Kenapa? Karena dia marah-marah sama istrinya. Kok tempe tahu lagi, tensinya naik gitu. Itu itu jadi dia bukan bukan Ya, bukan. problemnya bukan tempe tahu istrinya berarti ya Pak Wayan ya. Nah itu dia marah-marah sama istrinya. Kok tensinya jadi naik gara-gara apa? Marah ini lagi, ini lagi, ini lagi. Gitu. Eh, Ya, Oke. jadi jangan sampai senang puasa tapi membuat tidak senang orang lain. Itu kan nggak nyambung. Ya, Oke, kira-kira Pak Wayan. demikian kamu. Makasih Pak. Makasih Pak Wayan. Oke, ini ada berikutnya. Ibu dan Bapak kalau ada yang mau resen boleh ya. Ini saya nampung dulu pertanyaan-pertanyaan dari DM yang apa namanya yang private gitu. Pak Wayan sebagai dokter bisa nggak menjelaskan bahwa puasa itu sehat sehat bagi tubuh dan batin? Dan apakah yang lebih penting, apakah batinnya yang sehat dulu atau badannya yang sehat dulu? Bagaimana dalam keseharian dan dari sudut pandang Bapak sebagai seorang dokter? Wah ini keren Pak Wayan. Silakan, Ya, Guru. tadi saya sudah cerita tentang sel-sel tubuh tadi kan. Nah, kita tahu kan ketika orang berpuasa 12 jam itu memicu proses otofagi. Walaupun yang paling aman itu ketika puasanya 36 jam, tapi kan agak berat. Tapi proses otofagi dimulai ketika katanya puasa 12 jam lah gitu. Sehingga ada intermittent fasting, ada jendela-jendela itu. Nah, kan tadi saya cerita, setiap sel itu mendapatkan masukan bahan-bahan dari apa yang dia makan, yang dia minum. Contoh gini,
sel-sel tubuh kita kan dibentuk, DNA kita dibentuk oleh apa? Karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor. Dan ditambah mineral-mineral lain. Dan dia dapatkan itu dari makanan. Dan kita tahu, setiap sel itu mengandung kecerdasan yang menyimpan kecerdasan dari makhluk-makhluk hidup sebelumnya. Misalnya, setiap sel-sel hewan, ya, sel virus saja mengandung kecerdasan kok. Hmm. Sel virus mengandung kecerdasan sehingga harus dilawan dengan kecerdasan tubuh kita. Kebayang nggak? Sel anjing mengandung kecerdasan, sel babi, sel sapi, sel kambing, semua makanan daging itu mengandung sel-sel yang juga punya kecerdasan berdasarkan pengalaman hidupnya. Dan dikupas lebih dalam, setiap atom yang membentuk sel-sel itu juga mengandung kecerdasan yang berbeda. Nah, itu kita masukkan sebagai bahan-bahan pembentuk sel-sel tubuh kita. Dibantu lagi oleh rekaman dari DNA di sel-sel kita berdasarkan pembelajaran hidupnya. Kloplah dia. Hmm. Proses pembelajaran sel-sel tubuh kita yang mungkin tadi saya ceritakan penuh dengan ingatan buruk masa lalu, trauma masa lalu. Makanya kenapa trauma bisa dihilangkan? Nggak bisa dihilangkan dengan cara mudah. Padahal sel-sel tubuh kita kan sudah sedemikian banyak bergantinya. Benar nggak, Kang Abu? Betul, betul, betul. Ya. Sel-sel tubuh kita dari kecil kan sudah nggak ada lagi. Tetapi kenapa trauma masih ada? Karena dia diterusin ke sel-sel baru. Diterusin ke Diwariskan ya sel-sel. Pak Wayannya gitu ya. Diterusin ke Oke. sel-sel baru. Nah, puasa itu kemudian memunculkan otofagi. Sel-sel lama itu kemudian dibongkar. Begitu dibongkar, dapat malamnya dia mendapatkan makanan yang satwika, yang penuh kesucian. Nah, bahan bakunya penuh kesucian, ditambah pemikirannya di bulan suci penuh kesucian, maka yang terjadi apa? Bahan bakunya suci, prosesnya suci, diharapkan lahir lagi sel-sel baru selama sebulan penuh ini, sel-sel baru yang memiliki apa program-program yang defaultnya udah diganti menjadi program-program dengan memori baru gitu. Sehingga benar-benar bertransformasi menjadi apa jiwa apa diri pribadi yang kembali fitri gitu. Kembali fitri yang ini proses kimiawi biomolekulernya seperti itu. Lalu mana kali yang lebih lebih cepat gitu. Nah, di lapisan pertama kita tahu ada anamaya kosa, terakhir anamaya kosa. Berarti dimulai dari bahan bakunya. Dari makanan kita, tubuh kita kita perbaikin dulu. Tetapi ada juga orang yang tubuhnya belum diberesin, tetapi jiwanya sudah dibangkitin lebih dulu. Nah, seperti saya sekarang Kang Abu. Sebelum saya vegetarian, saya menentang orang yang vegetarian. Jadi saya makan daging. Tapi di momen 20 Mei 1989, jiwa saya yang dibangunin ketika melihat apa? Ketika melihat penyu dan kambing mau dipotong. Nah, sampai hari itu saya tuh masih pemakan daging nih. Hmm. Tapi di hari momen itu, di momen siang hari itu, tangisan penyu dan kambing itu tiba-tiba membangkitkan jiwa saya dengan cara yang lain. Hmm. Artinya tubuh saya tuh masih menyimpan ini memori-memori daging, tapi jiwa saya memutuskan untuk hari ini saya berhenti. Jadi jiwa saya yang lebih dulu bangkit. Oke. Nah, lalu saya coba, oh nanti saya tetap makan ikan begitu. Nah, saya mancinglah di depan Discovery Mall, di pantai di depan Discovery Mall. Saya mancing itu ada karang-karang di lautan. Dapat ikan segede gini Kang Abu, apa, segede gini Hmm. lah. Nah, itu pertama kali saya dapat ikan gede. Nah, pas saya mau lepas ikannya, saya masukkan ke wadahnya yang saya bawa, tiba-tiba ikannya berontak. Ikannya berontak, lalu dia lepas, saya terjatuh karena berusaha menangkapnya, kail saya patah, dan saya terduduk dalam perenungan. Berarti saya juga tidak boleh. Semesta menginginkan saya tidak boleh. Nah, jiwa saya berkata begitu. Jadi Hmm. kebangkitan tubuh saya dimulai dari kebangkitan jiwa saya. Sehingga saya merasa senang tidak melakukan makan daging itu untuk saya ya. Baru tubuh saya ngikutin gitu. Jadi si owner ini memutuskan, udahlah perusahaan ini adalah kita ganti jenis perusahaannya gitu. Karyawannya apa? Oke, gitu. Tubuh kita Dan ini dan kan karyawan. dan Pak Wayan nggak keberatan karena jiwa dulu yang nyuruh gitu ya Pak Wayan Itu ya. masalahnya. Kesadarannya yang muncul duluan gitu. Oke. Gitu.
Jadi makanya setiap kali saya memberikan pengetahuan-pengetahuan seperti ini tuh dengan Panji anak saya nggak pernah memulai dengan pemaksaan. Saya memulainya dengan kesadaran. Kapan dia sadar dia akan tahu gitu. Apa yang penting bagi dirinya gitu. Jadi saya nggak paksa, kamu harus vegetarian. Enggak, Kang Abu kan tahu. Ya, betul. Kang Abu tahu Panji, saya udah kalau kamu senang kerjakan deh gitu. Ya, nanti kapan dia pingin ya terserah. Itu kan jiwanya masing-masing. Kita punya jiwa masing-masing yang proses pembelajarannya nggak apa-apa. Jadi saya katakan begini, menjadi vegetarian itu apakah lebih baik daripada tidak? Tidak. Kalau jiwa kita sudah suci, ya, ini ada kisah dalam ilmu Tantra, Bhairava. Seorang suci bahkan memakan sisa-sisa mayat di kuburan. Untuk apa? Untuk menyucikan kecerdasan yang berdiam di tubuh-tubuh mayat itu. Jadi dia meleburnya, dia menjadi mesin cucinya. Nah, sekarang ada banyak hewan-hewan yang membutuhkan proses peningkatan reinkarnasi kecerdasan itu ke dalam tubuh makhluk hidup yang level lebih tinggi. Nah, kalau kita menjadi manusia pemakan daging, jadilah manusia yang mesin cuci, Hmm. yang sudah disucikan oleh ajaran agama, lalu menjadi pribadi yang penuh kesucian. Sel-sel hewan yang masuk sebagai daging itu akan ikut disucikan oleh diri kita yang memakan daging, gitu. Jadi dua-duanya, ya. Kalau saya nggak makan daging untuk membersihkan diri saya. Tapi kalau yang makan daging, makanlah daging untuk menyucikan daging itu menjadi naik lagi. Tapi kalau kita bukan pribadi yang suci, makan daging rusak. Dipengaruhilah kita oleh makanan itu, gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Dan ajaran agama sudah tahu tuh. Manusianya disucikan lebih dulu. Ya, manusia disucikan supaya dia bisa menyucikan yang lainnya, gitu. Jadi makan daging nggak masalah. Wah, keren Pak Wayan. Karena yang ya sebanyak pengetahuan yang sering diobrolin gitu, justru tertarik dari metodenya dulu bukan panggilannya dulu Pak Wayan. Ya, Itu yang menarik. Makanya kalau ya. diriletkan dengan Al-Baqarah 183 di awal tadi, hai orang-orang yang beriman, hai jiwa yang terpanggil gitu. Sehingga ketika hai jiwa yang terpanggil itu maka bukan paksaan lagi, tapi yang tadi Pak Wayan sampaikan adalah kesukaan gitu. Kang Wah Abu, itu, saya potong Kang ya, Abu ya. ya, Saya kan cerita tadi, saya melihat penyu menangis, saya melihat kambing menangis. Kang Abu dapat kata-kata saya ini? ya. Saya melihat, lalu saya berubah. Saya bersaksi, lalu saya berubah. Wah keren Pak Wayan. Iya ya. Kenapa nomor satu kalau di tradisi Islam disuruh bersaksi dulu, Hmm, baru bisa dilakukan gitu ya. Wah hmm, keren Pak Wayan. Mantap. ya, Ini ada satu lagi, terakhir mungkin ya untuk sesi kita di siang hari ini. Ini juga private Pak Wayan. Jadi ya, ada yang mirip sama Pak Wayan, itu pokoknya intinya jadi nggak mau makan daging aja udah. ya, Tapi dalam beberapa tahun berikutnya, itu jadi ada keinginan lagi, kembali lagi untuk dalam tanda petik pengen makan daging gitu. ya. Nah, kenapa ya kok ada perubahan-perubahan yang awalnya nggak pengen jadi vegan, tapi ada panggilan lain untuk jadi makan daging lagi gitu. Gimana tuh Pak Wayan? Ada beberapa hal kemungkinannya Kang Abu. Ada tubuhnya menginginkan itu, ya. Ada kesadarannya memang membuat perubahan kayak tadi itu Kang Abu. Oh, sekarang saya mengalami kesadaran kesucian, maka saya akan mengubah semua yang masuk dalam diri saya menjadi lebih suci lagi, mengikuti pertumbuhan saya, gitu. Misalnya, sama kayak gini Kang Abu. Ada murid SMA, dia nggak bisa terbang, dia nggak bisa nerbangin pesawat. Lalu dia bertransformasi menjadi pilot. Setelah dia menerbangkan pilot, dia belajar untuk menerbangkan pilot pribadi. Lama-lama menjadi pilot komersial. Setelah dia bisa menerbangkan pilot komersial, di situ dia mengajak keluarganya pertama kali naik pesawat yang dia terbangkan. Karena dia sudah mampu menerbangkan itu. Nah, ada orang yang bertransformasi seperti tadi menjadi orang suci. Dulu dia nggak makan daging, karena apa? Dengan tidak makan daging, saya akan menjadi orang suci. Untuk diri saya. Ini seperti SMA yang belajar pilot tadi. Setelah dia jadi orang suci, dia makan daging untuk mensucikan kecerdasan roh-roh yang ada di daging itu, gitu maksud saya. Tapi ada juga orang yang di awalnya mungkin terpaksa.
masih ada kesenangan sedikit, tapi terpaksa meninggalkan itu mungkin karena alergi, mungkin karena bagaimana begitu. Tapi kemudian dia terdorong lagi untuk melihat, "Oh, kok nikmat sih orang-orang makan daging?" Oh, dia ketarik lagi, itu juga ada gitu. Jadi, ada proses-proses seperti itu. Apapun pilihannya di antara ketiga-tiganya itu, bagi saya yang paling penting adalah ambil pilihan kita tanpa menyalahkan pilihan orang lain, itu kuncinya. Itu itu. Keren, Pak Wayan. Mantap. Ya. Karena kadang-kadang Pak Wayan ya mau vegan, mau apa, jadi kayak agama baru gitu. Yang bukan vegan kafir gitu Pak Wayan. Ya. Yang bukan keto sesat gitu misalnya. Mhm. Itu jadi menarik sih. Tapi ada kebenaran sejatinya, Kang Abu. Iya tuh. Gimana Pak Wayan? Kebenaran sejatinya itu begini, saya diajak sama orang makan daging atau tidak makan daging sama saja, yang penting ditraktir gitu. Mau vegan kek, mau keto, kesamaannya sama, ditraktir Pak Wayan ya. Ini bercanda. Oke. Thank you. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Wayan. Pak Ya, Wayan, terima ya. kasih. Ini sesi Sama-sama, Kak Abu. perdananya sangat mind blowing banget. Bu Ati, mangga silakan. Oh iya tadi nggak ada resensi. Iya, mangga. Iya, eee, mungkin ini pertanyaan untuk Kang Agu dan juga Pak Wayan ya. Kalau konsep puasa nggak minum air putih itu kenapa ya? Secara kesehatan apakah akan autofagi itu memerlukan tidak minum air putih? Karena kan kalau intermittent fasting juga katanya pada titik tertentu kita akan mendapatkan autofagi tersebut walaupun kita tetap minum. Tapi Kang Abu di konsep tradisi Islam kita puasa itu juga termasuk tidak minum. Padahal kan air putih itu kan sebetulnya sehat ya untuk tubuh kita ya. Itu Ya. gimana tuh untuk dapat dijelaskannya? Makasih. Oke, Iya. makasih. Mungkin Pak Wayan dulu memberikan respon, silakan Guru. Iya. Eee, bahkan ketika kita makan pun kita tidak disarankan untuk minum air putih sebenarnya ketika kita makan. Kenapa? Tapi walaupun kita banyak melanggarnya. Kenapa? Karena minum air putih sebelum makan atau setelah makan itu malah mengencerkan asam klorida, mengencerkan asam lambung kita sehingga fungsinya menjadi berkurang. Nah, ketika kita puasa terjadi autofagi, pengenceran itu akan mengurangi fungsinya juga, gitu. Nah, ketika kita nggak makan apa-apa, mulut kita ini kan mulai akan dipenuhi oleh enzim-enzim pencernaan untuk ya akan masuk ke dalam juga, memberesin hal-hal yang dibutuhkan. Nah, kalau kita membilasnya dengan air, kita minum, nah itu juga berefek kan. Nah, selain itu begini, lemak-lemak kita itu kan mengandung cairan juga, mengandung cairan. Nah, ketika pembuluh darah kita, sel-sel darah kita, volume darah kita mengalami penurunan cairan, tidak ada minuman menyebabkan dia menarik ya, menarik cairan yang ada pada sel-sel. Tujuannya supaya kekentalan darah tetap bertahan selama 12 jam itu. Nah, ketika sel-sel darah, sel-sel lemak misalnya, sel-sel yang lain ditarik, sel-sel di jaringan itu ditarik airnya, tentu dia mengalami kondisi dehidrasi, tanda petik ya. Nah, sebagian itu kemudian akan mengalami kematian karena dehidrasi sel-selnya. Jadi sel-sel yang tidak penting akan mati karena mengalami dehidrasi karena tidak dikasih air. Ini proses proses biologisnya. Nah, itu fungsi kenapa orang tidak makan tak makan dan tidak minum itu berkenaan dengan proses mempermudah autofagi pada apa enzim pencernaan, kemudian penyerapan apa namanya cairan dari jaringan-jaringan yang tidak penting gitu. Nah, kira-kira seperti itu sih. Dulu saya ketika puasa itu sampai bahkan menelan air ludah pun enggak, Kang Abu. Itu Hmm, 24 jam bukan 12 jam, 24 jam tuh ketika nyepi. Nyepi itu kan kita 24 jam itu. Nggak ngomong, nggak makan nasi, nggak minum, bahkan nggak menelan air ludah kita sendiri. Itu benar-benar lemesnya luar biasa itu. Nah, kira-kira seperti itu Kang Bu Ati, kira-kira demikian. oke. Mungkin ada satu footnote gitu ya. Jadi kalau misalnya puasa Ramadan gini tuh dalam istilah sekarang disebut dry fasting. Dry fasting itu adalah puasa yang tanpa air. Intermittent fasting itu sering disebut sebagai water fasting gitu. Puasa tapi masih boleh minum. Nah kalau dibandingkan satu satu dry fasting itu sama dengan 3 wet atau water fasting gitu. Jadi saat kita
nggak makan nggak minum, itu kualitas autopaginya sama dengan, jadi gini, 1 hari puasa Ramadan secara tradisi Islam sama dengan 3 hari puasa intermittent fasting kualitasnya gitu Bu Ati. Nah jadi kalau kita mau bicara dalam konteks ini pun segala sesuatu kan intinya bukan hanya masalah nggak makan nggak minum ya, tapi kembali kepada kita selaras atau tidak gitu. Jadi tetap aja sih kalau misalnya memang nggak kuat atau gimana kan ya balik lagi ya, dalam tradisi atau dalam prinsip fikih kan bukan untuk memberatkan juga gitu. Tapi basic design yang namanya dry fasting atau puasa Ramadan atau puasa tanpa minum, secara penelitian intinya adalah 3 kali kualitasnya lebih dahsyat daripada water fasting itu sendiri gitu. Gitu sih Bu Ati. Jadi kalau kita puasa nggak minum sama intermittent fasting, wah si auto paginya jauh lebih lebih dahsyat gitu. Dan itu sih, pertama ini ada datanya, yang kedua saya mengalami gitu ya. Saya lumayan lumayan lama gitu untuk menjalankan intermittent fasting dan itu emang kerasa banget sih. Intinya intinya kita tahu, tadi Pak Wayan bilang, yang terpenting sebenarnya bukan masalah wet atau dry ya, tapi listen to your body gitu. Karena saat kita bisa mendengarkan tubuh kita tahu dan tubuh kita ngasih sinyal kok dia perlunya apa, dia dia maunya yang mana dan dia harus dengan metode apa gitu. Itu sih poinnya. Gitu Bu Ati. Oke ya teman-teman Ibu dan Bapak, terima kasih. Ini sesi yang seru untuk membuka. Kita besok lanjut minggu depan sama berikutnya lagi, 3 Ya. sesi sama Pak Wayan, besok sama saya. Dan terima kasih kepada Pak Wayan. Penutup sedikit Pak Wayan, apa namanya, hanya sebagai sebuah final statement untuk perdana di kajian akhir pekan Ramadan ini. Silakan Guru. Iya. Jangan hanya membereskin kendaraan. Kalau kita ingin pergi ke sebuah tujuan, beresin juga pemikiran si pengendara dan kondisi si pengendara. Jadi jangan hanya beresin tubuhnya melalui puasa, kendalikan juga kemarahan si pengendara ini, si pikiran, dan kendalikan juga mental, jiwa dari orang yang mengendarai itu. Sehingga tubuh ini akan menjadi kendaraan yang bermanfaat kepada visi misi sang ruh dalam dirinya untuk kembali menjadi satu kesatuan dengan kesadaran Tuhan, kesadaran semesta, dan menjadi lebih layak untuk mengatasnamakan Tuhan melalui basmalah. Terima kasih kamu. Wah keren Pak Wayan, keren. Ya, Semakin layak, semakin pede karena basmalahnya bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tapi mempersiapkan wadah sebagai kendaraan untuk benar-benar sinkron mengatasnamakan ruh, mengatasnamakan Allah dalam keseharian. ya. Terima kasih, sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama.